Selamat sore, Bapak dosen dan Kakak dos. Kami dari kelompok G4 akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu pembuatan rak buku. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Dendi Limor, terus ada Eduardus Gentur Sabtu Argo, Aldus Valentana Gemanik. Di sini ada 6 daftar isi yang akan kami bahas di sore ini. Yang pertama itu ada definisi masalah, yang kedua itu ada identifikasi desain, dan yang ketiga itu ada konseptual, yang keempat itu desain detail, yang kelima itu evaluasi performansi hasil kompetisi desain, dan yang keenam itu pengalaman pembelajaran. Ya, jadi di sini saya akan membahas mengenai definisi masalah. Jadi definisi masalah yang terdapat pada kantor itu biasanya setiap karyawan butuh suasana yang tenang, lalu suasana kantor yang menyenangkan di tempat bekerjanya. Selain itu, pembersihan tempat bekerja karyawan juga perlu diperhatikan agar para karyawan bisa saling berinteraksi agar suasana pekerjaan tidak monoton. Lalu tempat bekerja yang indah dan bersih dapat membangkitkan mood dan meredakan stres pada karyawan pada saat bekerja. Dan definisi masalah yang kami temukan adalah rak buku atau dokumen secara umum di perkantoran memiliki ketinggian yang sangat tinggi dan susah untuk dicari, terutama dokumen penting kantor dan buku kantor harian yang dimana hal itu menyulitkan para pekerja. Lalu di sini dengan begitu praktikan mampu membuat suatu rak buku atau dokumen yang memiliki ukuran tidak terlalu tinggi dan mudah untuk diakses serta mampu memberikan kerapihan. Nah, di sini ada identifikasi desain. Jadi, untuk pembuatan rak buku atau dokumen praktikan bisa membuat kesimpulan untuk mengerjakan produk tersebut dengan mengambil sebuah keputusan. Dari kelompok G4 kami menggunakan brainstorming untuk menemukan permasalahan dan solusi yang bisa kita dapat sehingga kita bisa simpulkan menjadi sebuah produk jadi. Contohnya permasalahan pemosisian tempat bekerja karyawan yang kurang strategis dan nyaman. Hal ini dapat membuat karyawan merasa jenuh dan tidak semangat untuk bekerja. Maka solusinya perlu dilakukan pemosisian ulang tempat bekerja agar setiap karyawan bisa lebih interaktif, efektif dengan rekan kerjanya. Lalu di sini ada permasalahan kurangnya kerapian pada buku yang berserakan atau berantakan yang membuat pekerja menjadi kesulitan untuk membaca. Di sini solusinya membuat suatu objek yang bisa menaruh buku dan menahan beban dari buku tersebut. Lalu di sini permasalahannya ada banyak karyawan yang merasa jenuh dengan suasana kantor dikarenakan lingkungan kantor yang monoton tanpa adanya hiasan atau mungkin renovasi ulang. Hal tersebut berdampak pada mood dan kondisi kinerja dari karyawan yang tidak optimal. Maka solusinya adalah memberikan sedikit barang atau hiasan mungkin untuk mempercantik lingkungan kantor sehingga tidak terasa monoton. Oleh sebab itu, kami dari sini menyimpulkan bahwa rak buku atau rak dokumen merupakan barang yang bisa menampung semua jenis berkas dan buku serta memberikan kerapian dan memberikan akses yang tepat. Selanjutnya ada desain konseptual. Pada konsep alternatif ini kami melakukan menentukan kriteria tersebut, maka menentukan suatu bentuk produk jadi. Pada bobot kriteria tersebut itu ada biaya ukuran, biaya produk sendiri, itu jumlahnya itu ada 37,50% bobotnya. Terus ada ukuran 25% bobotnya, terus ada estetika dan berat. Nah, di sini juga ada skala penilaian juga, yaitu yang kami dapat kemarin. Dari biaya produk pertama itu kami menentukan harga yang paling bawah itu sekitar 50.000, dan untuk maksimal harganya itu yang telah ditentukan 200, tidak boleh melebihi dari 200. Nah, dari evaluasi alternatif yang tadi, kami perlu
kelompok G4 itu sudah seleksi konsep. Dari hasil evaluasi desain alternatif itu kami memilih alternatif 2, yaitu dengan nilai yang sangat tinggi itu 300, dan bisa dilihat di sebelah kiri ada bentuk yang akan kami lakukan di manufacturing. Nah, pada desain detail juga itu kita mempertimbangkan semua aspek dari rak buku. Bisa disesuaikan dengan beberapa konsep di bawah ini, seperti ada konsep kimia. Pada konsep kimia ini tuh proses pembuatan rak buku menggunakan material kayu jati, memiliki komposisi selulosa dan hemiselulosa, yang dimana setiap komposisi mampu membantu di dalam kekuatan kayu serta memberikan perlindungan. Terus ada juga konsep matematika. Di sini kita menggunakan material kayu dengan ketebalan 15 cm dan lebar 20 cm dan panjang 40 cm. Pada bagian part tertentu seperti pada alas, persandaran, dan sekat-sekat lainnya. Nah, selain itu juga itu pada desain detail kami menggunakan metode mekanika teknik, yang dimana menggunakan proses prinsip statika untuk menganalisis bagaimana beban yang akan didistribusikan pada rak buku. Beban ini tuh akan merata dan beban titik tersebut akan dipertimbangkan untuk memastikan rak buku itu dia kuat atau tidak. Atau biasa juga nanti pada setiap buku kan ditaruh memiliki bebannya sendiri. Nah, apakah dari situ kami menganalisis apakah rak buku itu mampu untuk menahan beban dari buku tersebut. Nah, fitur utama pada produk dan cara kerjanya itu produk kami itu memiliki sekat-sekat yang berfungsi itu menahan buku. Yang pertama itu sekat-sekat yang bersilangan, di mana setiap sekat itu berfungsi untuk menampung buku dengan kapasitas yang besar maupun yang kecil. Cara kerjanya adalah sangat simpel sekali. Yang pertama, para pekerja tinggal hanya mengambil buku, lalu menaruh buku secara tertidur pada bagian sekat-sekat dari sisi manapun, karena dia memiliki bentuk yang bersilangan. Nah, pada analisis sendiri tuh yang pertama itu kita di sini menggunakan SolidWorks untuk menganalisis material. Pada analisis material sendiri tuh kami memberikan beras sebesar 25 kg sebagai nilai percobaan pada setiap sekat. Gaya yang bekerja adalah 25 Newton. Perhatikan dapat melihat bahwa sebagian besar struktur berwarna biru hingga hijau. Yang hijau di sini tuh berarti masih aman, dan tegangannya juga masih rendah. Terus pada rak buku yang dirancang itu perhatikan memiliki ukuran yang akhir, yang diperkirakan tuh 100 cm tingginya, lebarnya itu 45 cm, dan panjangnya itu 20 cm. Nah, pada eksperimen ini, ada tahap-tahap saat praktikan melakukan pembuatan pada rak buku. Berikut adalah kinerjanya. Yang pertama itu menyiapkan bahan alat yang dibutuhkan, terus menyiapkan ukuran pada setiap part sekat untuk dipotong, terus menggaris setiap part sekat sesuai ukuran agar lebih mudah untuk dipotong. Selanjutnya itu memotong part menggunakan gergaji besi agar bentuk dari material bisa terjaga dan tidak rusak. Karena pada umumnya itu material kayu itu sangat gampang rusak kalau menggunakan gergaji kayu. Dan sangat sulit juga untuk membentuk suatu potongan yang halus menggunakan gergaji kayu karena matanya itu sangat besar. Kami menggunakan sini gergaji besi karena memiliki mata yang kecil dan gampang untuk dipotong. Terus selanjutnya itu mengampas setiap part sekat agar lebih mudah untuk dipasang dan memberikan bentuk yang halus. Nah, maksudnya di sini itu kami mengampas dari setiap ujung-ujung pada partnya itu supaya dia bisa halus dan mudah dipasang dari segala sisinya, seperti atasnya, tingginya, lebarnya itu kami semua amplas dan sampai dia
berbentuk tidak tajam lagi. Yang terakhir itu menggabungkan setiap part. Pada penggabungan setiap part ini tuh kami menggunakan ada kayu, terus bor, eh, mur, dan alat lainnya. Nah, di sini pada eksperimennya itu bisa dilihat bahwa praktika melakukan analisis untuk mengetahui bagian apa saja yang akan dilakukan. Contohnya alat-alat yang digunakan sebagai berikut bisa dilihat ada palu, gergaji eh, besi, gergaji kayu, amplas. Terus berikut adalah dokumentasi dari pembuatan rak buku. Nah, untuk evaluasi hasil performansi kompetisi desain, produk buku bisa diletakkan di mana saja dan memiliki ruangan yang luas serta memberikan kerapian pada buku dan dokumen. Terus yang ketiga itu bisa menampung beban selain buku dan dokumen seperti kalkulator, pena, dan barang lain kantornya. Nah, buku dan dokumen ini tuh bisa ditaruh di berbagai sisi. Hal ini karena sekat tersebut itu tidak tertutup, melainkan dia boleh ditaruh dari segala sudut karena dia memiliki bentuk yang silang, jadi dari kiri kanan atas pun bisa. Next. Selanjutnya pengalaman pembelajaran. Di sini kami dapatkan pengalaman pembelajaran yaitu mampu membuat suatu produk rak buku dan mendesain sebuah rak buku sederhana. Selanjutnya bekerja sama antara anggota tim dan tim lain, khususnya di anggota tim sendiri. Selanjutnya memahami kinerja mesin ruang manufaktur. Kami memahami bagaimana cara kerja beberapa alat-alat untuk membuat suatu produk. Jadi contohnya cara menggunakan gergaji besi, cara menggunakan palu, cara mengukur dengan mesin, dan cara memotong dengan mesin potong. Selanjutnya kami mampu menganalisis setiap produk yang akan kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari G4 mengucapkan terima kasih banyak untuk Kakak Asdos dan Bapak dosen. Terima kasih.